Marilah kita berdiri, kita sambut dengan nyanyian PKJ 13, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Angkat tanganmu kepadanya, muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namamu dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Saudara terkasih, marilah kita datang beribadah dengan sebuah keyakinan bahwa kebaktian kita ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara jemaat dan simpatisan GKI Kafling Polri, selamat pagi. Perkenalkan, saya Pendeta Riseida Novlia Pasaribu. Jemaat yang saya layani pada umumnya biasa memanggil saya dengan nama Novlia karena sering keserimpet lidahnya kalau memanggil nama depan saya. Saya berasal dari jemaat GKI Sindang Laut Cirebon. Ada di sini yang wong Cirebon? Ada yang punya saudara di Cirebon? Ada yang sering jalan-jalan? Sering jalan-jalan ke Cirebon? Banyak ya. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya juga menyampaikan salam hangat dari Majelis Jemaat GKI Sindang Laut Cirebon, tempat saya melayani. Salam hangat itu berupa doa dan harapan agar keberadaan Bapak Ibu di sini dalam keadaan baik, sukacita. Saya sudah berkeluarga, suami saya hanya satu, anak sudah dua. Yang pertama laki-laki usianya mau 6 tahun, lusa, duduk di kelas 1 SD BPK Penabur Cirebon. Lalu yang kedua perempuan di TKA BPK Penabur Cirebon, begitu ya.
Mereka tidak saya ajak karena mereka lebih suka tinggal di Cirebon. Mereka tahu karena kalau ikut maminya itu bukan jalan-jalan, melainkan tugas dan lain sebagainya. Nah saudara, tema yang akan kita renungkan pada hari ini buat saya menarik. Pola hidup kerajaan Allah. Ada banyak orang Kristen saudara yang katanya mengaku percaya kepada Kristus, tetapi dia bingung bagaimana saya harus menjalani hidup. Atau bahkan yang lebih fatal lagi adalah punya gaya hidup yang sembrono, yang tidak tahu aturan, yang terlalu berambisi mengejar hal-hal yang jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sejatinya firman Tuhan khususnya di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan demikian. Injil Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah sejatinya tujuan hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, karena dengan demikian kita akan diberikan segala hal yang kita butuhkan untuk memiliki hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kita memuji Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, 2 atau 3 orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Allah Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepada Engkau, kami mau menyadari betapa kami rapuh dan lemah, betapa kami tidak berdaya ketika kami menjalani kehidupan ini teristimewa saat kami berjumpa dengan berbagai macam persoalan, pergumulan, dan masalah-masalah hidup. Entah yang kami jumpai itu di dalam usaha maupun pekerjaan kami, atau di tengah keluarga, di tengah pelayanan, maupun hidup dalam bermasyarakat. Kami kadang menyadari bahwa sebagai
orang yang beriman kepada Engkau, maka tugas kami adalah memahami apa yang Tuhan kehendaki serta melakukannya. Di tengah tantangan, hambatan, kerap kali kami menjadi lemah dan goyah imannya. Kami kurang sabar. Kami memiliki ego yang tinggi, mengedepankan apa yang menjadi kepentingan dan keinginan diri. Bahkan pada akhirnya, kami sudah tidak mau lagi membangun hubungan yang baik dengan sesama kami. Relasi kami menjadi rusak dimanapun kami berada. Kami gemar hidup di dalam kebencian dan dendam. Relasi kami dengan Tuhan pada akhirnya pun menjadi rusak. Kami menjadi pribadi yang meragukan kasih Tuhan. Kami menjauh dari Tuhan. Namun lebih sering kami menilai bahwa Tuhan menjauh dari diri kami. Di tengah kerapuhan, kelemahan, dan ketidakberdayaan itu, kami malu. Kami mudah hidup di dalam dosa sehingga menjadi berdosa. Oleh sebab itu, ya Bapa, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami, menyucikan hidup kami, memulihkan diri kami, sehingga kami sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan. Terlebih biarlah kasih sayang-Mu itu tidak putus-putusnya dilimpahkan kepada kami. Sebab kami menyadari bahwa kami bukanlah siapa-siapa, kami bukanlah apa-apa tanpa pertolongan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan kekuatan yang asalnya dari Engkau, dan kami membutuhkan pimpinan Roh-Mu, Roh Kudus. Dan kiranya Engkau senantiasa menopang kehidupan kami. Kami mohon belas kasih Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami juga boleh memiliki hati yang selalu terarah kepada Kristus, sehingga kami mampu memiliki hidup kudus di hadapan Engkau. Kepadamu ya Tuhan kami memohon. Amin. Dunia hapuslah oleh kasih yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darahnya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah pahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebar, rindu hatiku penuh.
saudara, kita menyambut berita anugerah yang terdapat di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 32 yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tertamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidup ku beri padanya. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tertamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi namanya. Bela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, kau korbankan
Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, mampukanlah kami ketika kami sebentar lagi akan membuka Alkitab kami masing-masing, agar tidak hanya melihat Alkitab itu sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi kami. Informasi, pengetahuan tentang karya Kristus. Melainkan berikanlah kami kekuatan agar kami dapat memaknai lebih jauh dan lebih dalam lagi bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Dan kami harus menghidupi setiap firman yang kami dengarkan itu, agar kami dapat memiliki hidup dan kehidupan yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan, merenungkan dan menggumuli sabda Tuhan. Kuasailah hati, jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, agar kami dapat memiliki kerendahan hati untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Kepadamu ya Kristus kami memohon. Amin. Bacaan diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah,
mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimin umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimin umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, ajarkanlah kepadaku ketetapanmu. Peringatan-peringatanmu ajaib, itu sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firman-Mu, beri terang dan hikmat pada orang bodoh. Ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Mulutku pun ku ngangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-Mu. Berpalinglah, kasihanilah, sepatutnya bagi yang mencintai-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, jangan kejahatan berkuasa atas
Bebaskan aku dari pemerasan, agar aku berpegang pada titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu, Tuhan. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Pembacaan kitab Roma 8 ayat 26 sampai dengan 39. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau
kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Injil saudara terdapat di dalam Injil Matius 13 ayat 31 sampai 33 dan ayat 44 sampai 52. Injil Matius 13 ayat 31 sampai 33 dan ayat 44 sampai 52. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah, ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang memelihara firman Allah dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, konon Saudara,
di dalam dunia fashion itu punya para perancang busana mempunyai filosofi. Filosofinya adalah you are what you were. Konon begitu. Lalu ketika saya coba memikirkan filosofi ini, ada benarnya. Sebab tukang jahit saya, saudara, yang di Cirebon itu begitu ya. Kalau saya bawa bahan ke sana, lalu saya punya ide model apa, dia selalu bikinkan baju atau model buat saya yang selalu ada tempat kolarnya begitu. Padahal saya mau model lain. Lalu dia bilang, "Bu, ibu kan pendeta. Ini motifnya bagus loh. Dan zaman sekarang ya, rasanya baju pendeta tuh jangan yang polos-polos aja gitu. Bolehlah yang motif, meskipun dia bukan anggota GKI. Boleh kan di GKI nggak ada aturan, oh nggak boleh yang bermotif, bercorak, bergambar ini dan itu begitu. Saya kalau bawa model apapun saudara ya, saya mau model kerah Shanghai begitu atau mau kerafi, dia selalu bikin kerah yang di mana kolar itu bisa diletakkan dan lain sebagainya. Jadi saya kalau ke sana lama-lama udahlah terserah tante aja deh mau bikinin saya kayak apa begitu ya. Yang saya tahu pasti bagus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kalau saya ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan ini, gambar yang di sebelah kiri Bapak Ibu itu baju siapa? Udah pasti baju anak-anak ini. Modelnya ada boneka-boneka begitu, ada renda-renda, ada kerut-kerut, ya, bukan perkara soal ukuran begitu. Lain halnya kalau misalkan ada orang dewasa yang kekanak-kanakan, misalkan ya, remaja yang pemuda yang pengen seperti anak-anak, dia pede, percaya diri dengan baju ini dia tampil depan umum. Kalau sebelah kanan sudah tahu, ya. Bapak Ibu juga mungkin menyadari bahwa apa yang dikatakan dalam dunia fashion ini ya ada benarnya. You are what you are. Ada orang saudara yang sehari-hari pakai baju casual, ya, kemana-mana dia mau pakai t-shirt atau jeans. Mungkin bisa kita asumsikan, oh ini orangnya easy going dan lain-lain. Ada orang yang kemana-mana pakai batik, ngantor pakai batik, gereja batik, ke supermarket batik, ke XX1 pakai batik, ya. Kemudian ke pasar pakai batik. Pokoknya harus pakai batik. Wah, ini mungkin orang ini tipe orang yang mau tampil sempurna, yang bagus dan lain sebagainya. Dia nggak suka pakai t-shirt, dia nggak suka jeans. Ada satu rekan saya, saudara, pendeta muda juga begitu. Kalau di gereja, kalau ke gereja khotbah, ya dia pakai baju jabatan. Tapi kalau ke gereja urusannya rapat, pelawatan, kadang-kadang dia pakai jeans belel. Tahu ya, jeans belel itu jeans yang sobek-sobek begitu. Ada penatua yang menegur, ada, tapi ya dia justru membuat penatuanya memahami. Makanya banyak anak-anak muda di sana, itu pendeta dari Surabaya. Anak-anak muda di sana senang banget sama pendeta ini. Wah, pendeta gaul. Pendeta apa, Pak? Cuek, ya. Pendeta gaul begitu. Komunitasnya orang-orang yang suka sama dia ya orang-orang yang muda begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan beriman itu juga sama loh, ya. Kalau tadi dunia fashion bilang you are what you were, kamu adalah apa yang kamu gunakan. Jadi busana kita itu, pakaian kita itu menggambarkan siapa diri kita, ya. Dan dalam kehidupan beriman, kalau saya tanya Bapak Ibu di sini agamanya apa? Agamanya apa? Wah, kok sedikit banget nih yang ngomong, Pak. Padahal ada 5.000 orang di sini ya. Tapi kayaknya cuma 100. Oh, belum, mungkin 10 orang suara yang terdengar. Bapak Ibu agamanya apa? Percayanya kemana? Ke siapa? Yang benar. Percaya Yesus? Yes, ya. Kita beriman kepada Kristus.
Iman kita terarah kepada Kristus. Dan harusnya pula apa yang kita imani itu, apa yang kita yakini dan percaya itu melahirkan gaya hidup atau pola hidup yang seturut dengan kerajaan Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara soal kerajaan Allah, kadang-kadang orang Kristen banyak yang gemar berpikir hal-hal yang rumit, ya. Kerajaan Allah itu koyo opo sih? Kayak apa gitu? Kerajaan Allah itu buat saya ya surga. Saya aja belum pernah ke surga, ya. Saya nggak tahu surga itu seperti apa. Ada yang bilang surga itu seperti Taman Eden, ya, Taman Firdaus, gambaran yang ada di teks Kejadian, begitu. Ada yang mengatakan bahwa surga itu tempat di mana semua yang kita inginkan pasti dikasih dan lain sebagainya. Pokoknya enak, membahagiakan dan menyenangkan. Jadi saya tidak tahu yang bahagia itu seperti apa, yang menyenangkan itu bagaimana, yang menyukakan hati itu ya kayak apa, itu saya tidak tahu. Berpikirnya rumit, saudara. Padahal sejatinya hal kerajaan sorga itu Yesus selalu katakan bahwa di dunia kita bisa menghadirkan kerajaan sorga. Kerajaan Allah, kerajaan sorga itu bisa dinyatakan melalui karya dan karsa. Dan Yesus sendiri telah membuktikan setiap hal yang dilakukan, yang dikerjakan, setiap karya dan karsa Tuhan Yesus Kristus selalu mendatangkan kerajaan Allah, kerajaan sorga. Saya yakin bahwa Bapak Ibu tahu betul apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di mana ada kebencian, di mana ia dibenci, ia dihina, dicaci maki, Yesus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, bukan? Yesus tidak pernah membalas orang yang benci kepadanya itu dengan membenci kembali, bukan? Justru Yesus menjadi teladan yang sempurna bagi seluruh umat, bagi seluruh pengikutnya. Dan itu ia buktikan dalam puncak karyanya, puncak kehidupannya melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka teks kita pada hari ini istimewanya dalam Injil Matius pasal 13 itu kita mau melihat pola hidup kerajaan Allah yang seperti apa yang Yesus tawarkan kepada saudara dan saya. Pada ayat 32 dari Injil Matius pasal 13, di situ dikatakan bahwa hal kerajaan sorga itu umpama, ya, umpama biji sesawi. Saya bisa melihat biji sesawi itu ketika beberapa waktu yang lalu, kali kedua sebenarnya, saya mengantar anak-anak remaja, komisi remaja kami berwisata Alkitab ke LAI. Ya, di LAI itu ada museum Alkitab, saudara. Di sana ada miniatur-miniatur, replika-replika, juga benda-benda Alkitab begitu. Lalu waktu guide-nya mengarahkan kami ke biji sesawi itu, salah satu benda yang ada di Alkitab, mereka terpesona gitu. Wih, kecil sekali ya biji ini. Ya, kira-kira seperti ini. Ini bukan tangan saya ya. Ini tangan orang lain yang saya ambil di Google begitu. Lalu Allah, Yesus Kristus mengatakan, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, ya, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ya, kira-kira beginilah pohon yang berasal dari biji sesawi itu. Pohon sesawi itu sangat besar, pohon itu, sehingga burung-burung di udara datang bersarang kepadanya. Lalu apa makna dari kerajaan sorga yang diumpamakan biji sesawi, saudara? Bahwa Injil kerajaan Allah
itu memberi pertumbuhan. Memberi pertumbuhan bagi setiap umatnya. Dan kalau kita mau menelaah lebih jauh, memperhatikan lebih jauh, betul sejarah pelayanan Yesus. Yesus memanggil murid-murid yang cuma berjumlah 12. Sedikit, saudara. Kecil jumlahnya. Dibanding dengan tradisi keagamaan Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu sendiri begitu, yang hidupnya taat kepada aturan-aturan Yahudi. Tidak ada apa-apanya 12 murid Yesus itu. Namun yang kecil ini menjadi besar, terus bertumbuh. Gereja GKI Kafling Polri juga mungkin dulu tidak sebesar ini. Ada banyak gereja-gereja khususnya GKI yang lahir dari rumah-rumah jemaat yang memberi tempatnya untuk bersekutu, beribadah, mendalami Alkitab, atau hal yang lain, saudara, bahwa di Cirebon, pergumulan kami di Klasis Cirebon adalah ada jemaat kami yang sampai sekarang mengalami kesulitan dalam mendapatkan izin ibadah. Sekaligus izin mendirikan rumah ibadah. Jadi beribadahnya ya di sekolah BPK Penabur. Sudah puluhan tahun di sana, meskipun punya lahan, punya tempat yang sangat memadai, tapi sampai sekarang belum mendapatkan izin itu. Dan ada banyak gereja-gereja lain juga. Tapi itu tidak menghambat pertumbuhan. Ketika umat mau hidup di dalam kerajaan Allah, Injil Allah, maka ia akan mengalami pertumbuhan. Ia akan mengalami kedewasaan. Ia akan mengalami perkembangan yang luar biasa yang akan menjadi berkat di tengah kehidupan sehari-hari. Nah, saudara, kebesaran umat Kristen ini bukan untuk menguasai kelompok lain. Ya, pertumbuhan yang besar bukan untuk menaklukkan komunitas lain, melainkan kita diajak untuk menampilkan gaya hidup yang seturut dengan kerajaan Allah. Dan itulah setidaknya kehidupan jemaat mula-mula yang juga mencerminkan hal ini. Lalu yang kedua, saudara, pola kerajaan Allah diumpamakan seperti ragi. Bapak Ibu yang gemar membuat roti, atau adakah yang punya bakery di sini? Pasti kita sepakat ya, bahwa ketika kita buat roti, kita buat bolu, kita buat cake dan lain sebagainya, saya nggak bisa bikin itu. Saya hanya bisa cicip dan makan. Bahan utama dari roti, kemudian bolu dan lain-lain, ya kue-kue begitu, umumnya adalah ragi. Ya. Dan itu dibuat adonan, diberikan bumbu ini dan itu, ya, sehingga menghasilkan sebuah makanan yang enak. Jadi ragi adalah kunci. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kerajaan Allah, kerajaan sorga diumpamakan sebagai ragi oleh Yesus Kristus, ini mau mengatakan bahwa Injil kerajaan Allah adalah kunci mengalami perubahan hidup. Artinya, hanya hidup di dalam Kristuslah. Hanya ketika seseorang menaruh harapan dan mengarahkan imannya kepada Kristus sajalah ia akan mengalami perubahan hidup. Yang tentunya perubahan hidup yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, dalam tantangan zaman sekarang, tantangan yang jemaat GKI Sindang Laut hadapi, Sindang Laut itu kota kecil. Dia kecamatan dari Kabupaten Cirebon. Sebagian besar masyarakat di sana adalah Muslim, begitu ya. Nah, kendalanya saudara yang kami temukan, kalau anak-anak remaja, kami setelah lulus dari sekolah SMA, mereka tidak melanjutkan kuliah
di kota di luar kota begitu, umumnya mereka ke Bandung, ke Jakarta. Tapi kalau misalkan cuma di Cirebon, di situ ada beberapa kampus yang ya katakanlah mayoritas muslimnya dan ajaran muslimnya juga kuat begitu, ajaran Islamnya juga kuat. Jadi mereka punya banyak teman yang muslim. Hal itu baik ya, sehingga mereka bisa bergaul dengan banyak agama dan lain sebagainya. Tetapi lebih sering saudara, pergumulan yang mereka hadapi ketika mereka sudah lulus kuliah atau mereka tidak melanjutkan kuliah, mereka bekerja, dunia pekerjaan mereka di pabrik atau di tempat usaha di mana mereka bekerja juga mereka ketemu dengan yang berbeda agama, kadang-kadang terpengaruh begitu. Jadi nanti datang ke saya mau ateis, saya mau pindah gitu. Pindah apa maksudnya? Saya mau menikah dengan agama X. Waduh, kadang hati saya sedih ya. Atau kadang-kadang menghilang. Ada satu aktivis menghilang begitu, udah taunya jatuh cinta dengan seorang pria yang beragama berbeda, agama tertentu begitu. Nah, itu tantangan kami, kendala kami. Makanya jalan keluar yang mau kami lakukan adalah kami membentuk belum komisi karena jumlah kami kecil, ya komunitas remaja pemuda, sehingga mereka punya tempat lah. Mereka punya tempat untuk membangun hubungan, untuk berelasi, untuk berkomunitas, dan Kasis Cirebon sendiri dalam upaya ke sana. Programnya dalam menuju ke sana begitu, membentuk komisi remaja, komisi pemuda. Karena itu kesulitan kami kalau remaja sudah selesai sekolah, ya mereka keluar kota dan lain sebagainya. Tantangan yang dihadapi juga mungkin tantangan yang dihadapi di kota besar tidak mudah seperti di daerah Jakarta. Bagi jemaat Bapak Ibu di sini, jemaat GKI Kaving Polri. Ya, saya dengar jemaat kita juga sedang dalam upaya mengusahakan izin gereja ya, begitu. Kalau izin melakukan ibadah sudah ada, izin gereja dalam upaya itu juga tantangan kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang ketika terlalu banyak tantangan, terlalu banyak rintangan, ya kita lama-lama menjadi jenuh begitu, menjadi bosan. Sampai kapan? Ingatlah saudara, hidup seturut dengan Injil Kerajaan Allah, karena itu adalah kunci mengalami perubahan hidup. Lalu yang ketiga, hal kerajaan sorga diumpamakan sebagai mutiara. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini seringkali orang beranggapan bahwa seseorang yang menginginkan mutiara atau harta karun atau katakanlah hal yang berharga itu, ketika menemukan sesuatu yang berharga itu harus mengorbankan segalanya untuk mendapatkannya. Banyak orang yang mencoba memahaminya demikian. Untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai, yang berharga, harus mengorbankan segalanya untuk mendapatkan hal yang bernilai dan berharga itu. Sejatinya saudara, teks kita ini bukan hanya berbicara soal itu. Mari kita coba amati ya, ayatnya yang ke-45, 44 dan 45. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang mau disampaikan dalam teks ini?
Dalam kedua perumpamaan ini dikisahkan bahwa mereka yang menemukan harta terpendam dan juga mutiara terlebih dahulu mengetahui dan mendapatkan mutiara dan harta itu. Selanjutnya apa yang mereka miliki, mereka rasa itu tidak bermakna apa-apa. Jadi saya ketemu harta, saya ketemu mutiara, ketika saya menjumpai kedua harta yang bernilai itu, saya merasa saya memaknai apa yang saya miliki, uang, rumah, aset, harta, jabatan, kekuasaan, itu tidak berarti lagi buat saya. Itulah yang dialami oleh orang di dalam kedua perumpamaan ini. Sehingga mereka bersedia melepaskan apapun yang ada pada mereka demi harta yang tak ternilai itu. Mereka menemukan ada yang jauh lebih bernilai, lebih berharga dari apa yang mereka miliki. Nilai tinggi itulah saudara yang menjelaskan mengapa orang menaruh kerajaan itu di atas segalanya, lalu memberikan atau menanggalkan segalanya untuk memperoleh anugerah itu. Lalu apa yang mau disampaikan kepada kita? Injil kerajaan Allah sesungguhnya lebih bernilai. Kerajaan sorga lebih bernilai, lebih berharga dari apa yang kita miliki, Bapak Ibu. Kadang tanpa kita sadari, kita menaruh keberhargaan, ya, kebernilaian pada hal-hal yang sifatnya materi. Hidup kita selalu dipusingkan, diruwetkan dengan hal-hal yang sifatnya dipandang oleh orang berharga. Kita mengejar kekuasaan. Bahkan kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan itu. Ada banyak orang yang seperti itu. Ya. Kita mencari uang sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Mencari uang itu tidak pernah dilarang oleh Tuhan, oleh Allah. Tetapi ketika hidup kita hanya berorientasi, hidup kita melekat pada hal-hal yang sifatnya materi, itulah yang perlu diwaspadai, saudara. Ketika hidup kita melekat pada sebuah penghargaan, dikritik sedikit, ngomel. Diberikan masukan, pundung. Wah, pundung tahu gak ya? Pundung itu ngambek gitu ya. Ya. Ditegur sedikit, wah marah-marah. Bapak Ibu saudara, hal kerajaan sorga adalah sebuah yang bernilai dan berharga. Apa yang kita pandang berharga selama ini, ketika kita menempatkan hal-hal yang materi itu menjadi utama, sejatinya sesungguhnya itu tidak berarti apa-apa. Dan Injil kerajaan Allah ibarat mutiara yang jauh lebih bernilai. Dan kalau banyak orang Kristen ya berani meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya hanya karena kekuasaan, kekayaan, maka sungguh kasihan orang itu. Bahwa yang paling bernilai dalam hidup adalah mengikut Tuhan. Yang paling berharga dalam hidup sebagai orang Kristen adalah Injil kerajaan sorga. Saudara, dalam raja-raja kita menemukan ada satu tokoh, Raja Salomo. Kenapa cuma dia yang disebut raja bijaksana? Cuma Salomo yang dikatakan raja bijaksana. Karena Raja Salomo ketika ditanya oleh Allah, kamu boleh minta apapun yang kamu mau. Ya, kekayaan, harta, kekuasaan, silakan. Kamu mau minta apa? Apapun boleh kamu minta. Kalau saya ditanya seperti itu, waduh, ini aji mumpung, kesempatan. Saya mau minta apa aja dah yang saya suka. Ya, uang banyak, rumah banyak, tanah banyak, begitu.
Lalu Salomo tidak seperti itu, saudara. Yang menarik adalah ia mengatakan, ya, dia bilang bahwa berikanlah aku hati yang faham untuk menimbang. Bagi Salomo inilah yang paling bernilai untuk mewujudkan kerajaan Allah. Berilah aku hati yang faham dalam menimbang. Dan jelas, ya, ketika ia minta itu, dalam mimpinya dikisahkan ia berjumpa dengan dua orang perempuan yang melahirkan anak lalu berebut anak. Dan ia memberikan solusi jalan keluar. Dalam solusi dan jalan keluar itulah Salomo dipandang sebagai raja yang bijaksana. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan ada tugas dan panggilan yang perlu kita lakukan. Tugas dan panggilan yang harus kita kerjakan adalah memiliki pola hidup, gaya hidup sesuai dengan kerajaan Allah. Carilah Yesus, carilah Allah, carilah Roh Kudus. Mintalah hati yang faham dalam menimbang segala perkara yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Carilah apa yang dikehendaki oleh Kristus melalui firman-Nya yang hidup. Jadilah umat yang senantiasa gemar dengar-dengaran kepada Kristus dan ajarannya. Dan arahkanlah hati kita, lekatkanlah diri kita kepada Kristus yang empunya kerajaan sorga itu. Know Jesus, know love. Bisa perhatikan, saudara, ada dua warna di situ, ya. Warna biru dan warna hitam. Ketika kita mengenal Yesus, kita mengenal hal-hal yang luhur, yaitu kasih. Hal-hal yang bernilai dan berharga. Tapi hidup tanpa kerajaan Allah, hidup tanpa mengarahkan hati kita kepada Yesus, maka itu akan membuat kita tidak akan menemukan hal-hal yang bernilai, hal-hal yang luhur, hal-hal yang penuh kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari saudara kita bersatu dalam doa syafaat. Allah Bapa, kami mau belajar terus untuk memaknai bahwa kerajaan surga bukan semata
soal teori atau doktrin, melainkan soal hal-hal yang praktis dan etis. Kami menyadari bahwa seringkali kami memang mengalami kesulitan untuk menanggalkan apa yang menjadi kebanggaan kami, apa yang menjadi keangkuhan dan arogansi kami. Kami hanya mengandalkan hikmat yang kami miliki. Kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri, dan kami menyadari pula bahwa pada saat itulah kami sesungguhnya belum bertemu, apalagi memiliki harta yang sesungguhnya. Hanya orang yang telah berjumpa dengan mutiara atau harta karun itulah yang dapat menghadirkan kerajaan Allah. Ya Tuhan, bantu dan tolonglah kami agar kami selalu dapat mengalami perjumpaan dengan Kristus, bukan hanya dalam gedung ibadah, melainkan dalam keseharian hidup kami, ketika kami berada dalam keluarga, dalam dunia kerja, dalam dunia pendidikan, dalam masyarakat, dalam keseharian aktivitas kami. Biarlah kami boleh terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berikanlah kami kekuatan agar kami juga dapat menghadirkan pola surga dalam kehidupan di sini. Bapa dalam surga, pada saat ini kami bersatu hati. Kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Kami berdoa bagi saudara kami, bagi oma, opa, engkau, emak yang sudah lanjut usia di tengah kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk pergumulan anak-anak kami yang berjuang dalam studinya. Kami berdoa untuk kerinduan para pasangan-pasangan di tengah keluarga akan hadirnya keturunan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang merindukan pekerjaan dan juga jenjang karir. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, memberikan kekuatan dan kemampuan di tengah kelemahan dan juga ketidakberdayaan yang mereka alami sebagai manusia. Biarlah dalam tantangan, hambatan, dan rintangan yang mereka temui, hidup dan seluruh kehidupan mereka tetap terarah kepada surga. Memaknai Yesus sebagai mutiara, hal yang bernilai, hal yang paling berharga. Karena Yesus dan Injil Kerajaan Allah adalah dasar utama dalam kehidupan manusia. Juga yang kami yakini mampu membuat kami mengalami perubahan hidup. Tuhan, tolonglah. Pada saat ini juga kami berdoa untuk majelis jemaat GKI Kafling Polri yang pada saat ini berjuang dalam mengupayakan memiliki izin gereja, gedung gereja di sini. Tuhan memberikan kekuatan, terlebih kerjasama yang solid di antara majelis jemaat yang ditunjuk untuk mengurus segala sesuatunya dengan proses yang kami yakini itu ditempuh bukan dengan hal yang mudah dan gampang. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan agar pada akhirnya gereja kami di sini mengalami izin ibadah. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Yael Lamorahan, beserta dengan keluarga. Tuhan juga yang mengaruniakan kekuatan, kemampuan, hikmat sebagai pemimpin sekaligus pelayan bagi jemaat Tuhan di GKI Kafling Polri. Biarlah segala hal yang ia lakukan menjadi teladan bagi jemaat di sini.
Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami mendoakan senantiasa pemimpin negara kami, Presiden Joko Widodo beserta dengan seluruh jajaran kabinetnya. Kami menyadari ya Bapak, bahwa tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala negara bukanlah hal yang mudah. Ia harus berhadapan dengan berbagai macam kepentingan-kepentingan. Ia harus berhadapan dengan berbagai macam segala tekanan dan intimidasi. Tapi biarlah Tuhan terus memberikan kepadanya hati yang faham untuk menimbang segala perkara, sehingga pemimpin negara kami mampu membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Kami berdoa bagi setiap kami yang boleh Tuhan anugerahkan untuk boleh mengalami relasi, berjumpa dengan banyak agama, banyak suku. Kiranya Tuhan juga pakai kami untuk boleh membangun hubungan yang baik, hidup rukun dan damai, hidup dalam solidaritas, tenggang rasa, dan biarlah melalui keberadaan kami juga, kami dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah yang mendamaikan sekitar kami. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, karena kami berdosa dan tidak berdaya. Tapi kami bersyukur kami punya Allah dalam diri Kristus Yesus yang mendengarkan. Dan kami mau menyempurnakan doa syafaat kami ini dengan menaikkan doa ini dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Dan nats persembahan kita terambil dari Mazmur 30 ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dan mari kita mengangkat pujian, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, waktumu pakailah memujimu.
Umat Tuhan, dengan berdiri kita menyanyikan baitnya yang ke-6. Limpah ruah kasih-Ku, Ku serahkan padamu, diriku seutuhnya, milikmu selamanya, milikmu selamanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan dan dimampukan memberikan persembahan kami kepada nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang hidup bagi kami umat-Mu, sesama kami, lingkungan sekitar kami, bangsa kami dan seluruh karya ciptaan-Mu ya Tuhan. Khususnya dalam kami memperjuangkan dan menghadirkan pola hidup kerajaan Allah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sungguh inginkah engkau lakukan? Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya.
tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Mengendakan awan yang gelap bagi hati susah dan resah, kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasih-Nya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness He'll lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we
cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a Heaven and earth will fade, but his word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, Yang aku Jadilah seluruh dunia, and I will soar. dunia. Lebihnya ada yang terhibur kasih-kasihnya. Jadi